Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fikih Siyasah yang akan menjelaskan tentang Siyasah Dusturiyah, Dauliyah, dan Maliyah. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Isrul Khairiyah NIM 192111149, kemudian ada Karisma Romdiati Mustakfirah NIM 192111151, dan ada Ajeng Sulistiani NIM 192111175. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Siyasah Dusturiyah. Apa itu pengertian Siyasah Dusturiyah? Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sumber-sumber fikih Dusturiyah itu ada 5. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Yang keempat, ijtihad ulama di dalam mencapai kemaslahatan umat. Dan yang kelima, adat kebiasaan suatu bangsa. Kemudian, fikih siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persoalan dan ruang lingkup atau pembahasan. Yang kedua, persoalan imamah, hak dan kewajiban. Yang ketiga, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Yang keempat, persoalan baiat. Yang kelima, persoalan waliul ahdi. Yang keenam, persoalan perwakilan. Dan yang ketujuh, persoalan ahlul hali wal ahdi. Dan yang kedelapan, persoalan wuzarah dan perbandingannya. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Karisma Romdiati Mustakfirah. Setelah mengetahui apa itu Siyasah Dusturiyah, di sini saya Karisma Romdiati Mustakfirah dengan nomor NIM 151 akan menjelaskan materi berikutnya, yakni mengenai Siyasah Dauliyah. Apa itu Siyasah Dauliyah? Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah. Adapun dasar-dasar Siyasah Dauliyah meliputi: yang pertama, kesatuan umat manusia. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Yang ketiga, al-musawah atau persamaan. Yang keempat, karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Yang kelima, tasamuh atau toleransi. Yang keenam, kerjasama kemanusiaan. Yang ketujuh, kebebasan, kemerdekaan atau al-huriyah. Dan yang terakhir, perilaku moral yang baik atau al-akhlak al-karimah. Hubungan-hubungan internasional di waktu damai. Adapun hubungan-hubungan internasional di waktu damai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, damai adalah asas hubungan internasional. Yang kedua, kewajiban suatu negara terhadap negara lain. Kewajiban terpenting suatu negara terhadap negara lain adalah menghormati hak negara yang lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Yang ketiga, perjanjian-perjanjian internasional. Syarat-syarat mengikuti suatu perjanjian internasional yakni perjanjian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan, kerelaan, isi perjanjian itu sendiri, dan penulisan perjanjian. Selanjutnya, hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Adapun hubungan-hubungan internasional ini meliputi: yang pertama, sebab-sebab terjadinya perang. Sebab-sebab terjadinya perang dalam Islam dibagi menjadi 2,
yaitu untuk mempertahankan diri dan untuk dakwah. Selanjutnya pada poin kedua, aturan perang dalam siasah dauliyah. Aturan perang dalam siasah dauliyah ini dibagi juga menjadi dua, yaitu pengumuman perang dan etika dalam berperang. Pengumuman perang. Tidak diperkenankan memasuki peperangan kecuali setelah pengumuman perang di dalam waktu yang memungkinkan sampainya berita itu kepada musuh. Selanjutnya, etika dan aturan perang di dalam siasah dauliyah. Terdapat 10 etika yang dipegang oleh Islam di dalam peperangan, antara lain dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang, tidak memotong dan merusak tanaman, sawah dan ladang, tidak membunuh binatang ternak, tidak menghancurkan tempat ibadah, dilarang mencincang mayat musuh, dilarang membunuh pendeta dan pekerja, bersikap sabar, berani dan ikhlas, dan yang terakhir, tidak melampaui batas. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu penghentian perang. Peperangan dapat berhenti karena dua hal, yaitu menyerahnya musuh yang diperangi dan adanya perjanjian. Perang juga bisa berhenti karena adanya perjanjian damai. Perjanjian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perjanjian sementara, perjanjian abadi, dan perjanjian keamanan. Selanjutnya, pada poin keempat, cara penyelesaian persengketaan. Cara penyelesaian persengketaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perwasiatan dan pengadilan internasional. Perwasiatan. Salah satu cara yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam penyelesaian persengketaan antar suku di Madinah adalah melalui perwasiatan. Hal ini disinggung dalam pasal 23 dan 42 pada Piagam Madinah. Yang selanjutnya, cara penyelesaian persengketaan melalui pengadilan internasional. Suatu persengketaan bisa juga diselesaikan dengan cara diajukan ke pengadilan internasional. Pengadilan semacam ini memang tidak ada pada zaman Nabi. Dalam arti, pengadilan yang mengadili persengketaan dan mampu memaksakan keputusannya untuk ditaati oleh negara yang bersengketa. Demikian mengenai materi siasah dauliyah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri yang ketiga. Setelah mengetahui apa itu siasah dusturiyah dan dauliyah, di sini saya Anjing Sulistiani dengan nomor NIM 175 akan menjelaskan materi yang terakhir, yakni siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum, tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Sumber dan konsep keuangan negara. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Yang kedua, menurut Muhammad Rashid Ridho, menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang, seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka bahwa jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Yang ketiga, menurut Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua.
Sumber pendapatan dan pengeluaran negara menurut Islam. Secara garis besar, pendapatan negara dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini ada ketentuannya dalam Al-Quran. Distribusi ghanimah 4/5-nya diberikan kepada para prajurit yang bertempur. Sementara 1/5-nya adalah khums. Jadi, khums adalah 1/1 bagian dari pendapatan ghanimah akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah. Dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunan. Selanjutnya, kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi atau tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata. Terlepas dari apakah si pemilik itu seseorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, ataupun tidak beriman. Menurut ajaran Islam, bagi orang-orang yang tidak beriman dan mereka takluk tanpa melalui peperangan, maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan fa'i. Kemudian jizyah. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Jizyah dapat bermakna sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Dan yang terakhir yaitu user, adalah pajak perdagangan atau bea cukai, pajak impor dan ekspor. User dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Jenis pendapatan ini muncul dalam konteks Daulah Khilafah Islamiyah sebagai dampak dari politik luar negeri yang dilakukan oleh kaum muslim. Ketika Daulah Khilafah Islamiyah tegak, tidak sedikit jumlah pemasukan negara yang berasal dari pos ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.